Untuk pola asuh, parenting, nah ini bicara untuk bapak-bapak pakai CK ya nulisnya ya kalau sekarang ya. Bapak-bapak jalan-jalan atau guyon bapak-bapak. Nah, saya itu terinspirasi sama kedua orang tua saya sendiri secara parenting. Ngobrol gini enggak apa-apa ya? Iya. Ini mesti yang nonton kan enggak cuma anak muda toh. Iya, Pasti bapak-bapak keluarga juga pasti lihat ya. Yang masih keluarga muda pun juga lihat, yang masih punya anak satu kecil. Nah, bapak saya, ibu saya, tahun-tahun 70, mereka kan kelahiran pasti tahun 60 gitulah, 50. Saya kelahiran 70. Tahun-tahun 70, 80, mereka ketika sudah mulai mengasuh anak, saya tanya ke Mbak Fani yang mungkin di ranah psikologi kayak gitu. Parenting itu bukan hal yang umum ya, tahun-tahun itu. Iya. Ada kursus parenting, workshop itu enggak ada lah. Enggak ada, pokoknya alami, natural, organik gitu ya. Ngerti ini pokoknya yang di anak ya harus diurusi. Wis gitu aja. Nggak tahu teori apa. Nggak tahu. Mau baca buku ya enggak sekolah psikologi baru parentingnya baru ngerti nih. Kuliah di psikologi kayak gitu. Bapak saya menginspirasinya gini. Terinspirasi oleh bapak ibu saya. Mereka enggak tahu parenting gimana. Tapi sewaktu saya kecil, waktu saya gambar, ada gambar umbul itu, gambar kuartet atau gambar yang potongan itu, menangi mungkin ya teman-teman ya. Kan mudah-mudahan nggak terlalu tua, terlalu jauh lah. Mungkin yang bapak-bapak seumuran saya lah ya, gambar umbul itu, Mbak Fani pasti tahu ya. Tahu. Yang terus ditumpuk, ayo menangan tinggi-tinggian siapa, nanti gacoknya atau jagoannya menang, biak tutup gitu. Kalau tutup kalah, kalau biak terbuka menang kayak gitu. Nah, saya suka nyontoh gambar itu karena yang bisa buat dicontoh media waktu itu paling murah itu. Kalau sekarang kan banyak ya untuk tutorial dari YouTube langsung bisa lihat. Nah dulu terbatas, kalau beli poster besar gitu untuk nyontoh ya mahal. Akhirnya gambar-gambar kecil itu saya duplikat, saya repro di gambar buku banteng gitu, buku yang biru itu sampulnya, terus gambarnya banteng, isinya lumayan banyak. Itu saya gambar perbesar berarti ya. Gambarnya kan kecil, kotak gambar itu kan kecil kartu ya, kartu ATM gitu segitu. Saya gambar, saya gedekan. Setelah hasilnya jadi, saya taruh di meja. Ada tetangga datang, ada teman bapak kerja datang berkunjung ke rumah, ada saudara family datang ke rumah. Gambar saya yang di meja itu, entah bapak saya, entah ibu saya, dibuka. Mereka langsung jadi kurator. Gambari anakku, apik itu. Ki, contohnya ki, gambar umbul kecil ini langsung digambar di sini. Podo toh, mirip toh. Itu di depan saya, itu di depan orang-orang yang berkunjung. Setiap kali orang dipameri gitu. Wow, bangga sekali. Itu kan tugasnya kurator. Artinya karya seninya seniman dipamerkan, harus ada yang menjembatani pikirannya si seniman ke audiens, ke yang datang ke pameran. Itu kan kurator harusnya seperti itu. Nah, bapak saya itu sama ibu saya itu seperti itu polanya. Mereka enggak pernah parenting mungkin ya, workshopnya enggak ada. Saya yakin enggak ada waktu itu. Mereka enggak pernah bicara, Nang pamit ya mau ikut workshop parenting, enggak ada waktu itu. Jadi itu pola asuh yang bagus dan saya tiru itu. Apalagi sekarang kita sebagai bapak-bapak milenial yang punya anak-anak generasi alpha kayak gitu ya. Sosial media banyak. Karya anak kita upload. Kita tunjukkan like-nya ini loh, Nang, gambarmu di like banyak. Nduk, gambarmu di like nih, Kak, bagus nih, Kak. Banyak yang suka gambarmu. Itu bombong istilahnya kalau bahasa Jawa. Membesarkan hati. Nah, overwhelming. Jadi sangat menyejukkan gitu loh, sangat membesarkan hati, menenangkan. Itu terbawa. Perasaan itu terbawa, tidak akan memori yang tidak akan mudah terhapus. Betul. Kan kita punya memori yang menyedihkan, menggembirakan, memori yang datar saja ada. Nah, antara yang menyedihkan, menggembirakan, kan kalau semakin banyak yang menggembirakan, mendominasi kan enak nih jalannya, benar ya? Betul, betul. Kayaknya yang lebih ini psikologi mana? Yang menggembirakan. Nggak tahu sih kuliah aku kayak tapi malah lebih. Nah, karena pengalaman hidup. Nah, karena gini Mbak Fani, akhirnya mau nggak mau pekerjaan seniman itu belajar ke banyak disiplin ilmu. Oh, oke. Nah, ini merembet ke sana pembicaraan itu. Find yourself itu bicara tentang mental health awareness, kepedulian kesehatan mental.
itu gambar tentang game interaktif di kertas gitu, disuruh mencari karakter namanya Waldo, nanti sambil dilihatin gambarnya gitu ya. Nah, seniman itu kayak harus banyak ngerti hal. Aku mau gambar tentang isu apa kan harus belajar itu. Oh iya. Masa aku harap gambar tentang kesehatan mental, tak ngerti apa-apa tentang kesehatan mental. Gimana alurnya, kenapa orang ini semula ndak depresi jadi depresi, apa latar belakangnya, apa yang bisa mengobatinya, tidak harus obat medis, obat secara gestur tubuh, perilaku, pola di masyarakat, lingkungan sekitarnya itu kan bisa mengobati sesungguhnya. Ndak harus melulu ke medis, apa obat yang diminum. Nah, kalau ndak pernah baca, ndak pernah belajar ya, ndak pernah meriset ya, ndak akan ngomong apapun, ndak akan mempunyai value gambar yang bagus, yang mengena. Nah, orang sekarang, konten-konten sekarang yang bagus, ini bicara konten, bicara profesi, bicara tentang belajar, bagaimana kita seorang profesional itu harus belajar apapun. Konten kita harus seperti itu. Makanya kalau tadi dibilang secara psikologis kok tidak bisa ngomong kayak gitu tadi. Orang tua saya kok belajarnya mental health kayak gitu bisa. Karena itu tadi Mbak, seniman itu akhirnya dituntut untuk banyak belajar. Nah, balik lagi ke parenting tadi, ke orang tua. Orang tua saya itu nggak ngeles ke saya gambar, nggak nyupport secara finansial dengan kebutuhan alat gambar yang mahal-mahal, yang nggak terjangkau gitu, enggak. Ngeles ke sanggar juga enggak. Saya benar-benar otodidak dari kecil. Ya cuma terinspirasi dengan Master Gemblet tadi, terus gambar sendiri terus suka melihat gambar-gambar orang lain. Jadi buku. Nah, terus waktu saya SD itu punya om paman yang sudah SMP SMA, ada buku-bukunya itu saya mungkin secara pelajarannya enggak, tapi secara gambar-gambar di bukunya itu saya lihatin semua. Saya sering tertarik dengan apapun gambar, mesti saya tertarik dari kecil. Terus ada gambar iklan apa di dinding atau di tembok atau mural atau reklame, itu saya tertarik dari kecil seperti itu. Itu makanya karya-karya saya tuh cenderung retro, cenderung tahun 80-70 itu masih ada warna-warnanya, style-stylenya masih seperti itu, terpengaruh juga. Berarti menarik sekali karena kan bapak ibunya di zaman itu bisa begitu membanggakan putranya, dan itu menjadi seperti motor yang mendorong, oh berarti aku bener nih ketika tadi bergumul dengan cita-cita aku, bener nggak ya? Tapi orang tua itu kan berarti jadi penggerak, jadi pendorong, pemantik yang luar biasa. Dan itu enggak padam loh, rasa dibombong sejak kecil, rasa dibesarkan hati, disupport secara mental bahwa gambarmu apik, ditunjuk kayak gitu. Sampai sekarang tuh masih teringat, masih membekas, dan bisa saya ceritakan perasaan bagaimana ditunjuki gambarnya di depan orang-orang, walaupun mungkin 1-2 orang ya yang datang kan nggak mungkin langsung satu RT datang melihat gambarku, toh enggak gitu konsepnya Kak. Jadi yang datang ya pasti orang nonggo kan loh, berganti karo petan mungkin ya, kalau zaman dulu ya petan atau karo nonggo lah, habis masak terus opo ki kegiatannya paling tetangga bermain tetangga, iki anakku bergambar kayak gitu. Dan momen seperti itu enggak hilang, membekas dan menjadi semangat yang positif. Artinya, pola menggambar itu artinya karya dari kesendirian, kesenian, berproduksi sendiri, berkarya, berproses sendiri. Ketika sudah jadi, ditampilkan ke audiens, ke publik. Bentuk konten sekarang kan gitu ya. Memproduksi nanti mas-masnya yang timnya gini kan edit dhewean karo ngopi tok, wis mengi-mengi, jangkrik tok suarane, krik. Tapi sudah jadi dipublish, banyak yang menikmati. Nah, bapak saya kan berarti sama toh. Kontennya dulu saya sedang gambar, ya enggak ada yang lihat. Tapi sudah jadi saya taruh, bapak saya tinggal publish, tinggal upload lah. Colonnya saiki. Karena dulu enggak ada Facebook ya enggak upload ya. Kalau sekarang ada ya tinggal upload lah karya anak kita, karya generasi kita. Banggakan dengan kata-kata yang positif, artinya gambarnya bagus, terus berusaha untuk dapat feedback yang bagus juga, atau disampaikan ke anak-anak. Temennya papa ada yang seneng gambarmu. Ya, aku satu kali trial ke gambar anak saya yang paling kecil, si River. Gambarnya River ini gambar robot, aku coba untuk saya upload ke situs Streetless. Nah, di situ juga selling, juga terjual. Wow. Gitu. Gambarnya sederhana, robot. Kalau
si River tuh suka gambar robot, robot CPU katanya. Dia juga namanya sendiri robot CPU, ya bentuknya robot ya tak karuan gitu sebenarnya. Bagi orang dewasa tak karuan, bagi anak-anak itu sudah sempurna banget. Dan saya tidak akan mengecilkan gambarmu elek, tidak pernah. Sama siapapun. Sama yang sudah dewasa, yang sudah sekolah, yang sudah SMA, anak DKV ataupun semua mesti tak bilang gambarnya bagus. Untuk usianya kan. Untuk usia anak kecil, untuk usia gede. Sesuai konteksnya. Sama-sama energinya untuk melakukan, tapi dampaknya sama-sama berbahaya dalam tanda petik yang kalau positif ya. Kalau kita support, membesarkan hati, membombong, beda loh sama yang gambarmu elek. Kowe nek nyanyi fales, padahal mampane kowe rak ngomong kowe nek nyanyi fales, dia bisa jadi penyanyi besar. Kalau tidak patahkan semangatnya, itu sudah sebuah apresiasi bagi saya. Kalau zaman sekarang kan itu apresiasi. Mulailah untuk mengucapkan kata-kata yang bukan mematikan, bukan kata-kata yang maut, tapi kata-kata yang bangga, proud, atau support, atau membesarkan hati. Itu lebih dibutuhkan orang-orang, entah usia berapapun, rentang usia berapapun deh. Kita senang lah ya. Semakin usianya kecil itu semakin butuh itu. Karena dia belum mengalami banyak hal. Tapi apakah itu tidak tertutup untuk orang tua? Masih. Ya, kita semua senang digedekan toh. Memang orang dewasa tidak butuh bombongan banget. Masanya sudah cukup ya di masa kecil. Nah, pada masa kecil itulah kita harus menyemangati kata-kata yang semangat. Itu loh yang maksud saya, bukan kata-kata yang mematikan, yang menjatuhkan. Maka pentingnya ini ya, dorongan orang tua ini. Betul, jadi jangan bilang, alah bocah cilik iso apa gambar apa, enggak, jangan gitu. Apapun good job, thumbs up gitu. Kita mungkin ya secara ngomong dalam hati pun mungkin ya biasa. Paham ya? Di depan anaknya. Nah, bahkan kalaupun dalam hati kita seperti itu, kita tidak boleh juga. Artinya gini, itu sudah pencapaiannya bagusnya dia loh di masa dia. Apakah dia akan menggambar kayak gitu terus? No. Dia akan berkembang toh. Lah, pada fasenya dia gambar yang gitu toh, ya kita apresiasi toh. Ya memang kemampuannya masih di situ. Lah kok nek gede kok yo gambarnya apik. Bahkan kita yang bilang gambarin ngono tok, gambar apa kuwi? Kita iso kegalap. Paham ya? Teman saya hati yang saya kagumi gentan kaget. Nah, gitu aja deh konsepnya. Jangan terlalu meremehkan. Contoh gampang. Anak-anak generasi setelah kita lahir, kenapa kok yang bisa nyetir duluan? Oh iya. Kok saya baru usia 40 nyetir, yang lain sudah 17 pinter nyetir, padahal lahirnya terakhir. Nek tak pojoke dengan perkara itu bingung tuh, makanya jangan meremehkan apapun. Mereka bisa jadi lompatannya lebih toh. Ya, lompatannya lebih tinggi dibanding kita. Maka seperti pentingnya itu sih. pentingnya Dorongan, apresiasi. support, semangat, ya gitu. Dan kembali lagi kalau itu kan yang kemarin-kemarin ya, rekan-rekan Sahasta. Dan sekarang ini bahkan setelah resign tadi ya, 2017 resign, 2017, 18, 19, 20 pandemi gitu ya. Itu kan masa yang tidak mudah ya, dari transisi dari yang punya gaji tetap. Ya, gaji tetap. Jadi gaji yang nggak ngerti gitu kan, nggak ada kepastian kan. Ini kan betul. Siapa yang suka ya beli gitu kan. Maksudnya desain mana yang akan terbeli dengan harga mahal itu kan nggak pernah terprediksi gitu loh. Betul. Gitu. Itu gimana menghadapinya? Menyiasatinya apalagi Pak Dina kan sebagai strateginya bapak, gimana? Sebagai suami, sebagai ini bapak 3 anak. Itu sudah gede-gede kan waktu itu. SD lah ya. Ya, kalau saya sebagai pendidik itu mungkin saya harus kuliahnya macam-macam nih. PGTK, PGSD, PG SMP SMA. Karena antara SMP ke SMA tuh Hani waktu yang gede sendiri. Coba kuliah sampai sekolah pendidikan guru TKC, PGTK, PGSD, SMP SMA. Momen lan sak wong kon ngajar SMP, SMA, terus TK sama SD. Oke lah sing SMA iso remote ya, iso autopilot ya cara-carane ya wis kono belajar dhewe. Kesulitan apa tinggal yang sulit-sulit lah. Nah yang TK harus baru masuk, terus. Bahkan sih yang TK itu kan baru masuk,
sekolah itu kayak apa kan ya nggak tahu. Terus langsung Zoom, langsung Google Meet yang langsung via online kayak gitu. Apa kelas belajarnya? Apakah nggak repot? Apakah nggak hektik? Itulah kebaikan Tuhan. Aku sendiri nggak ngerti waktu resign, Tuhan rencanamu itu apa toh? Nggak ngerti, nggak terpikirkan, nggak berdoa itu juga. Tuhan rencana apa toh? Kalau aku jadi kayak resign, wis enak mapan, wis enak apa? Zona nyaman. Ya, kok digawe kayak terpuruk ini. Bahkan ada satu titik. Ini belum banyak tak bicarakan di publish di sosial media. Eksklusif nih. Ini baru di ini konten media. Pada satu titik di 2017 di Hasta Media ini ya. Yeah. Aku baru bicara ini di Hasta Media. Tapi harap nangis yo kayak yo lucu juga bapak-bapak kok nangis. Ya karena kan manusia. Iya, jadi tahun 2017 gaji otomatis hilang. Mengandalkan royalti yang belum gede banget, masih kalau boleh sebut angkanya ya antara kisaran 100 sampai 500 dolar. Bagi saya itu belum gede, karena ya gaji saya juga sekitaran itu. Biasanya kalau yang tahun 2005 tadi aku menang 2006 itu kan kalau menang langsung dapat 1.500 gitu ya. Terus karena jadi royalti sejak 2014 itu otomatis nilai eksklusifnya tidak ada, dikasih royalti bagi hasil saja. Kalau laku 1 berarti dapat $1 atau $2, dikumpulkan baru nanti dapat royaltinya per bulan kayak gitu. Jadi kak gajian, royalti kak gajian cuman dikumpulkan dulu dari setiap transaksi yang ada. Dari pembelian. Pasti teman-teman paham ya tentang royalti kayak gitu. Nanti kalau tidak mudeng nanti ada season berikutnya untuk episode selanjutnya mau POD-nya. Kemarin bapak-bapak yang beringosen kemarin ke apa toh? Nah, nanti biar dibikinkan sendiri boleh, lagi. Boleh. Tertarik toh, nah. Makanya pantengin terus kontennya ini. Menarik. Terus, karena royaltinya belum gede, otomatis gaji tidak ada, ya royalti ini benar-benar harus terpakai. Bahkan saya sebelum resign, saya meriset dulu ke teman-teman yang sudah entrepreneur, sudah wira swasta, sudah usaha sendiri. Bos, nek aku arep meh resign, meh kerja dhewe ning omah itu gimana? Biar bener toh, kita harus belajar pada siapapun. Apalagi yang sudah berpengalaman, kita harus belajar di situ. Walaupun kita tetap mengandalkan Tuhan, tapi secara faktual, realita kita harus belajar banyak orang juga. Betul. Apalagi tentang usaha, tentang bisnis bagaimana. Rata-rata bicara begini. Uang savingmu, uang tabunganmu akan terpakai. Formulanya gitu. Paling enggak 1 tahun kamu akan memakai uang tabunganmu itu. Ya diikhlaskan, ya direlakan untuk mensupport kebutuhanmu sebagai cover gaji yang hilang tadi. Konsep saya dulu adalah waktu gajian sama freelance itu, gajian itu saya habiskan untuk operasional, tagihan-tagihan, kebutuhan operasional, ya beli makan, minum, kebutuhan apa, transportasi kayak gitu. Itu kan sudah baku ya Mbak, ya sudah pokok yang harus dipenuhi. Nah yang freelance ini untuk kebutuhan jangka panjangnya, pemenuhan kebutuhan jangka panjang, tabungan, saving, investasi apa kayak gitu ya. Pasti kan orang secara ekonomi berpikir gitu kalau sudah berkeluarga. Enggak harus berkeluarga pun harus mulai memikirkan itu. Masih single pun harus memikirkan mana yang harus saving, mana yang untuk operasional. Umumnya gitu ya. Nah, saya aman waktu itu dengan gaji, dengan freelance. Oke lah yang gaji untuk operasional. Saya anggap kebutuhan operasional harian, tagihan bulanan gitu ya. Yang freelance untuk simpanan jangka panjang, tabungan, saving, investasi. Bentuk apapun terserah kalian. Nah, setelah itu enggak ada, bingung. Ada satu titik di mana pada waktu anak saya yang nomor 2 Sido itu besok mau lomba dari mewakili sekolahnya lomba gambar, lomba mewarnai. Dia belum punya alat meja gambar, meja gambar yang dilipat itu loh, yang dari papan ada gambarnya kartun gitu dilipat gitu supaya ringkas ya simple gitu. Terus pulang sekolah saya berencana mau membelikan itu di toko mainan, di toko peralatan tulis gitulah untuk anak-anak. Uangnya
mepet. Uang mepet itu ya kondisi kritis gitu. Ada prioritas harus beli mana. Di titik itu saya bingung waktu itu. Dia pulang minta mainan boneka kertas yang ada gaun-gaunnya ditempelkan di leher gini. Nanti tunjukkanlah, cari di internet ya Mas. Boneka kertas gitu dipasang di lehernya, ada pakai jas, ada pakai rompi, rok pesta, rok ke pantai gitu-gitu ya. Mbak Fani pasti menangi itu. Saya main itu. Anak saya cewek itu jadi pasti tahu. Sampai sekarang, generasi sekarang masih menangi mainan itu. Apa paper doll ya kayaknya ya. Sekarang paper doll. Nah, paper doll itu terus dia minta harganya mungkin tidak sampai 10.000, mungkin harganya 5.000 lah, mau kertas lembaran separuhnya A4 gitu. Bisa dikledek terus dipasang-pasang gitu. Tidak saya belikan. Karena uangnya saya tahu bahwa ini mejanya itu kalau dikurangi 5.000 kelihatannya kurang. Saya pikir gitu. Benar, memang ternyata benar. Prediksinya akan kurang dan benar. Kalau tadi saya belikan itu tidak cukup untuk meja. Nah, ini yang dimaksud dengan Bapak kita itu tahu kebutuhan kita loh. Cuman kita tahunya keinginan kita. Pokoknya aku tuh kok oke. Sama seperti Bapak kita di dunia ini aja tahu gitu, apalagi Bapak kita. Kowe kira butuh, kowe kira pengenanmu kira kanggo nang butuhmu iki. Bapak kita juga gitu toh. Bapak kita di dunia aja baiknya gitu. Apalagi Bapak di surga. Tahu kebutuhan kita yang mana. Ojo keinginan terus, makanya Tuhan tidak memenuhkan keinginan. Tidak memenuhi doa-doa keinginan kita, tapi kebutuhan kita pasti Tuhan jamin. Bener toh? Keinginan kita di skip Tuhan ya ojo salah ke Tuhan. Memang gue tak ganggu kok. Itu malah membuat buruk kamu. Tapi ini kebutuhan Tuhan pasti jamin. Kebutuhan ini menungso apa? Matahari terbit ya KI. Kebutuhan hujan ya KI. Memang butuh ke. Tapi nek sing hal-hal yang untuk cuman keinginan manusia, nek tak dijawab Tuhan ya ora apa-apa lah. Mong keinginan itu. Nah, sama seperti itu saya bilang ke anak saya yang nomor 2. Ndak usah belinya, nanti tak ajak ke toko mainan. Wah seneng, dikira harap dikokke paper doll tadi. Tak bawa ke sana, dia tuh sudah bingung tadi, yang mainan paper doll itu di depan sekolahan dia sudah milih-milih gitu loh. Ndak tak belikan, dia sudah mulai tantrum, nangis. Saya handle bisa, naik motor ke toko mainan. Yang saya belikan malah meja belajar. Wah tambah nangis, tantrum. Sampai rumah marah gitu, nangis gitu. Aku nggak dibelikan paper doll, mainan boneka kertas tadi. Harganya memang lebih murah. Tapi saya tahu besok itu dia mau lomba nggak ada, butuhnya itu. Nah, nangis sampai rumah, Tuhan kok sampai seperti titik seperti ini. Artinya saya nggak menyalahkan Tuhan, enggak. Saya seperti ono apa sih Tuhan gitu. Kok sampai seperti ini kejadiannya. Aku cukup, tapi kenapa ada sampai titik seperti ini? Yang tadinya bisa dengan gampang aja. Segitu mah gampang. Gampang toh Mbak, mau 5.000 gojeng kok. Gampang banget. Kui sampai harus memilih itu prioritasnya. Itu yang pertama. Sampai saya enggak ngeluh pada Tuhan, enggak. Saya jujur seperti ini menyampaikan bahwa Tuhan tuh senang bermain dengan kita. Bagaimana kita melibatkan pas kamu sedih ya nyebut Tuhan wae lah. Ngomong Tuhan aku kok ngene kok nganti. Daripada kowe ngomong ning sosial media, nggawe status. Aku isih kere ngono. Tuhan ya maca statusmu, tapi ndak mbok dolokke wong-wong napa ngono lho. Nek sing seneng mbek kowe mbok disupport, nek sing seneng disyukurke kowe. Nah, makanya waktu itu Tuhan kok sampai seperti ini. Maunya Tuhan itu apa? Pengennya Tuhan membentuk saya seperti apa? Kedua, saya masih pakai motor tahun itu. Saya masih open PO untuk kaos, saya ngantar ke pelanggan yang pre-order itu. Saya kirim. Motor saya waktu itu, enggak saya sebut mereknya ya. Ini posisinya enggak enak masalahnya. Bukan yang pas posisi membanggakan mereknya ini. Saya lupa untuk ganti oli. Karena itu tadi, prioritas kebutuhan, masa transisi itu berat. Dari gajian bisa memenuhkan segalanya, otomatis karena pakai uang yang dari freelance. Yang freelance kan hilang nih, wis nggak pikirkan untuk investasinya dulu lah. Kebutuhan jangka panjangnya nggak usah pikirkan dulu. Untuk memenuhi yang pokoknya aja repot, sampai saya lupa ganti oli dan sekernya kena. Waktu saya habisnya ngantor gitu sudah selesai nih mau pulang, mesinnya itu sampai bunyi gitu, macet klek gitu. Mungkin teman-teman cowok yang suka naik motor atau suka
Ngerti lah. anak-anak underbun modif gitu tahu lah ya, harus pokoknya motor tuh paling gawat telat ganti oli, wes itu. Kalau kita mau awet motornya jangan sampai telat ganti oli. Ketoke gumut-gumut ndak bagus pun nek wis selama ganti olinya rutin ndak telat, aman. Motor kita akan jalan lancar. Kurang bautnya satu apa aman, ndak akan rusak sing parah. Nah itu sampai parah, Mbak. Saya itu sampai ndak bisa ganti oli. Ganti oli itu paling berapa? Mentok-mentok sama ongkosnya ya kalau olinya bagus sampai 100 lah ya. Dan itu kan kebutuhan yang sebenarnya kalau jari ini ribuan dolar, tapi kok aku kadang nih ngomongin ini ya isin, tapi ya memang gue kenyataan nih gitu loh. Pernah ada titik itu. Jangan ojo ngomong ketika ngomong semiliarder apapun, sejutawan apapun, nggak pernah punya titik-titik yang terpuruk kayak gitu. Saya seperti itu tahun 2017an seperti itu, dan bagaimana betapa Tuhan baik itu, saya bisa menemani anak-anak belajar pas pandemi. Coba bayangkan, saya bekerja, istri saya bekerja, anak-anak kalau jam-jam sekolah masih dititipkan ke ibu di Karanganyar Gunung, di rumahnya ibu. Posisi nenek udah sepuh ya? Ya masih prigel sih, walaupun masih ibu, masih prigel untuk, tapi secara teknologi kan ibu pasti kurang lah ya. Pasti nggak update toh, soal harus nyalain Zoom, nyalain Zoom meeting, Google Meet gitu kan ya juga repot pasti, apalagi 3 anak umpama. Dan ketika saya resign 2017 itu nggak kebayang, siapapun nggak kebayang akan ada pandemi. Iya betul. Saya bersyukur banget. Wih, lah yo nek aku isih kerja sing nyinaoni sapa? Sing masake ning omah sapa? Meneh pandemi iki ora mung gara-gara apa-apa, tapi gara-gara sakit penyakit. Nek tak titipke anak-anak sehat, ibu sing kena tertular dari anak, ya seperti itulah. Terus kemana-mana ya susah. Nah anak-anak naik tugas, kalau ndak ada papahnya di rumah gimana ngerjakinnya, yang TK terutama. Bersekolah tuh gimana langsung ke Zoom. Ini ndak ada pendampingnya gimana ini? Kakaknya umpama sudah bisa pun nyalain Google Meet dan sebagainya, kan dia juga butuh, kelasnya juga online juga tuh sama tuh. Nah saya bersyukurnya di situ. Wih Tuhan, kok Tuhan baik banget toh. Saya itu resign ternyata 3 tahun sesudahnya, 17, 18, 19, 20 ya, masuk 20 itu. Ya 3 tahun sesudahnya, saya resign 2017 akhir. Tuhan. Lainnya sedang kolaps untuk memikirkan habis kena PHK, karena kan otomatis kena PHK ya banyak terjadi resign, PHK, terus polanya jadi berubah, kehidupannya ekonomi berubah, finansial, terus pasarnya terbentuknya jadi online dan offline kayak gitu. Pak Dina sudah di situ. Saya sudah duluin, saya sudah startnya, saya sudah sistemnya sudah mulai jalan. Saya sudah mulai merasakan 2019 itu bagus, grafiknya itu bagus Mbak. Nah saya tapi nggak ngerti bahwa tahun berikutnya 2020 akan kejadian seperti itu. Jadi betapa Tuhan itu sudah nyiapkan saya sebelum jauh-jauh hari akan terjadi pandemi itu. Saya work from home, sekolah online. Di rumah saya online ya, saya ada di rumah. Memang kerjanya online kan, kirim-kirim gambarnya kirim online. Gambar. Akhirnya Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa. Coba kalau saya nggak resign, mungkin saya akan kena PHK juga atau dirumahkan, bukan PHK mungkin dirumahkan, nanti dikabari lagi akan dipanggil kapan, kan juga nggak tahu itu seperti itu juga. Artinya Tuhan betapa bisa mempersiapkan apa yang tidak kita pikirkan. Dan ketika 2019 saya sudah merasakan bagus gitu, ketika pasar sudah berubah jadi marketnya ke online, wah itu langsung 2020, 2021, 2022 sampai sekarang, wah luar biasa. Saya tidak akan nyebut nominalnya lah, rahasia. Wow, tapi jauh melebihi dari mungkin even harapan Pak Dina sendiri. Sempat terpikir nggak, ter-expect nggak? Kira-kira targetku seginilah kira-kira. Pernah sempat ada gitu nggak Pak? Saya tuh entah kenapa goal saya atau achievement itu kadang-kala lepas dari material, bukan finansial. Goal-goal saya itu hal-hal sederhana. Contoh tadi,
wis dadi tukang gambar baju anak-anak wis seneng. Saya itu orangnya sesederhana itu. Dan sekarang sudah jadi ya. Nah, sudah jadi tukang gambar toh akhirnya. Walaupun sampai bukan baju anak-anak toh, baju dewasa sampai ke luar negeri. Goal saya, achievement saya, pencapaian saya, kalau orang bilang pencapaian, kalau finansial yang sekian, gaji yang sampai sekian, earning yang sampai sekian, saya enggak. Saya justru apa? Enak ya, iso kerja ning omah, ketemu mbek anak-anak terus, iso prai mendino, everyday is holiday. Itu kan di luar material toh berarti. Betul. Membersamai anak-anak di luar material, psikis ya, kebutuhan psikologis ya, bener tuh? Kebersamaan, quality time, everyday is holiday, libur tiap hari, siapa sih nggak seneng Pak? Iya, tapi cuan tetap dapat. Ya. Uang tetap ada. Saya malah justru jauh dari, aku akan mencapai target, nah gitu ya, mesti bisnisku harus nanti pada titik yang 2 digit lah, 3 digit lah. Aku jauh dari itu. Bahkan orang bilang 2 digit itu berapa tuh, saya kan nggak mudeng Mbak. Terus terang, kalau ada orang-orang yang agak-agak songong gitu, agak-agak sombong, aku wes semuanya 2 digit, wes 3 digit, 3 digit ki piro toh. Sampai sesederhana itu saya nggak mudeng. Nanti tak Google search, gaji 2 digit itu berapa sih? Secara faktualnya itu berapa? Tapi sudah ngeh ya? Sudah nggak sekarang? Ya, sesederhana itu karena saya tidak terlalu bahwa pencapaian itu bahwa pencapaian itu harus finansial material itu enggak. Harus punya properti ini, aset ini. Oh, no, jauh dari situ. Wow, luar biasa. Dan kalau di berarti bidang seni ini bukan bidang yang kelas 2 gitu ya. Biasanya kan kalau zaman dulu itu kan seringkali anak-anak yang pintar itu ya yang matematikanya bagus, akademiknya bagus gitu. Seni itu seni yang abstrak ya, nggak kelihatan gitu ya. Tapi sampai di titik ini Pak Dina, kalau tadi kaos yang saya pakai ini, ya harganya berapa Pak? Sampai di harganya berapa Pak? Ya terpaksa saya sampaikan yang ini. Biar tahu gitu loh Pak. Ini kalau di total yang The City That Never Sleep, nanti sambil tunjukkan gambarnya utama ya, desainnya. Itu kalau sampai tahun 2012 sampai sekarang, ini saya rilis tahun 2012, saya produksi gambar ini 2012, terus mulai dilakukan penjualan, baik yang langsung hadiah dalam kontrak eksklusif, ataupun royalti itu sekarang, mungkin di titik sekarang itu sudah mendekati $18.000. Wow. Dikalikan sekarang kurs ya, tolong. Nah, sekarang itu. Oke. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Ini bahkan sampai di remake yang Bapak pernah cerita ya, di reprint beberapa kali sampai sekarang masih selling. Jadi gambar-gambar tahun lama saya itu masih sampai sekarang masih laku. Wow. Nah, ini bicara tentang teknis ya, teknis pekerjaan saya, konsep-konsep. Perlu enggak sampai di sini enggak? Iya dong. Ya, saya pikir ada episode lagi loh. Nanti bisa. Ya. Bagaimana dunia seni, maksudnya biar orang tua, rekan-rekan, yang bahkan mungkin keluarga-keluarga muda juga, yang mereka sedang membersamai anak-anaknya juga kan. Bagaimana ketika anak-anaknya punya bakat seni itu terus piye gitu loh. Bisa nggak nih menghidupi? Nah, pertanyaan yang sama kan ya. Tapi nyatanya Pak Dina. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang sedang terjadi? Apalagi dengan dunia seni. Orang tua itu setiap generasi itu punya tantangan, pasti punya tantangan beda-beda. Masing-masing punya tantangan. Bapak saya tantangannya waktu itu, guru-guru pengajar waktu itu, pendidik-pendidik waktu itu, akademisi waktu itu, tantangannya bilang bahwa ini jadi seniman, kalau jadi seniman apa bisa menghidupi? Ternyata sekarang terwujud. Tantangannya beda lagi, saya sekarang jadi orang tua nih, parenting nih, sebagai parent. Lah nek wis iso seniman gambar, saiki wis ana AI, artificial intelligence. Gimana? Terus nggopo dadi pinter gambar? Nggopo? Apa ndadak gambar, ndadak kuliah ning DKV, manual atau gambar digital di iPad atau di pen tablet. Sekarang ngetik aja langsung keluar gambar bisa. Mau gambar foto, mau gambar yang model apapun bisa. Semua terganti. Sepertinya seolah tergantikan dengan teknologi AI itu artificial intelligence mau ditaruh jadi
apapun profesinya, contoh ini penyiar berita, kita ketikkan penyiar beritanya model digital apa virtual gitu, terus tinggal ngomong ketok omak-omiknya dari chat GPT kita, dari teks yang kita prompt, juga bisa. desain interior bisa, terus fotografi bisa. Oke lah, itu semua kalau bicara seperti itu mungkin secara dark joke-nya, secara sisi gelapnya, pesimistisnya, aku sebagai bapak-bapak, sebagai pihak orang yang lebih tua, generasi yang lebih tua, ngapain punya cita-cita? Itu kalau kita pandang pesimistisnya. Lah kalau kita pandang positifnya, lah itu kan tadi tools, robot yang menciptakan manusia, bukan Tuhan loh ini. Ciptaannya manusia sama ciptaannya Tuhan kan nggak sampai pada titik di mana ada kepekaan indera-indera ini. Artinya oke lah, dari seniman itu memakai indera penglihatannya, kepekaannya, tapi kehalusan perasaan, cita rasa makanan di lidah, itu robot nggak punya. Oh iya. Kalau mau jadi chef, oke. Apakah terus orang nggak perlu cita-cita? Jadilah chef. Robot nggak iso. Mau pakai mie instan, rasa soto nggak kayak gitu aslinya. Rasa rendangnya mie instan nggak perlu sebutkan mereknya ya. Nggak ada rasa rendang kayak gitu. Itu cuma artificial intelligence kali ini lagi. Ya paling default gitu. Kalau bikinan artificial intelligence. Oh robotku iso nggawe gule. Oke lah, bumbune tak rasake. Iso motonge daging. Tapi wong golek rasane lho. Gule Bustama ndak mungkin akan digantikan robot. Ya harus masak manusia. Karena yang nyicipin lidah manusia. Visual sama, mungkin akan terlihat glamor, gambarnya akan terlihat sempurna dari ciptaannya buat bikinannya dari prompt AI itu. Tapi kadang orang justru kok aneh jadinya. Dan kalaupun ada, nggak semua bisa diterapkan untuk nanti bisa untuk kaos gitu. Nggak, no. Harus butuh di lebih lebih luas lagi. Contoh hasil daripada artificial intelligence gitu, ketika kita sudah prompternya kita masukkan gitu ya, aku ingin menggambar, klik utuh gitu, itu masih butuh sense-nya seniman, biar gambarnya kelihatannya seperti ini apa. Terus masih butuh nanti kalau diaplikasikan di kaos, hasil daripada AI itu kan semuanya masih ngotak. Kalau teman-teman nanti lihat hasil AI itu kan pasti cenderung jadi kotak, ada masih backgroundnya. Sedangkan di kaos itu kan ya butuhnya masih ada harus croppingnya gini, tidak terlalu full. Ini contoh-contoh sederhana ya. Terus apakah berarti itu teknologi yang sia-sia dong Pak AI? Enggak juga. Pasti itu akan terus berjalan AI itu. Sebisa mungkin teknologi itu ya tools saja, literasi kita saja, alat bantu. Jangan mengendalikan kita. Jangan kita jadi slave teknologi, budak teknologi. Artinya ya kalau kita lihat filmnya Wall-E itu, robot sampah yang orang-orangnya sudah dikirim ke planet luar itu, orang-orangnya kalau kita mau teknologi akan seperti itu ya bilang aja, nanti kita gemuk, nggak bisa apa-apa, nanam nggak bisa apa-apa, remote aja nanti yang ada diatur semuanya lah. Sekarang sudah banyak Pak ini, smart home, jadi semuanya serba smart. Betul. Selama itu masih jadi tools kita, alat bantu kehidupan kita enggak masalah. Jadi kita masih ada, artinya kita yang punya di atasnya kendalinya. Karena itu ciptaan manusia kok, malah kita yang jadi yang dikendalikan mereka. Jadi nggak perlu khawatir juga ya. Cuman kitanya ini sebagai manusia harus tetap mengusahakan diri, mengupayakan, mengembangkan diri. Saya bilang human beings harus di situ. Find yourself. Nah, kenapa aku akhirnya pakai karakter Waldo? Waldo itu nanti dilihatkan gambarnya juga ya. Waldo ini karakter dari buku mainan anak-anak, karakter teka-teki silang atau 8 perbedaan gambar di dua sisi atau gambar maze yang lingkaran
jalur-jalur itu. Nah, itu salah satu game interaktif produk printout gitu ya, kertas gitu. Waldo ini salah satu karakter pakai topi Benny gitu, skebo gitu, terus dia topinya putih merah, terus dia pakai kacamata bulat gitu, terus bajunya lerek-lerek garis-garis merah putih gitu, celananya warna biru, ya kayak biru jin gitu, terus dia pakai tongkat. Karena gambarnya itu cenderung lerek garis-garis, bajunya garis-garis, terus topinya merah putih juga gitu, terus celananya biru, itu ditaruh di keramaian pasar. Terus ditaruh di keramaian pantai. Banyak orang-orang yang pakai bajunya sama, tapi tidak pakai kacamata. Terus banyak yang pakai, ternyata cuman kaosnya aja lerek-lerek, celananya pendek. Nah, kita game interaktifnya ini disuruh nyari itu. Where is Waldo? Di mana sih Waldonya? Di keramaian itu. Nah, kita disuruh teliti itu, meningkatkan ketelitian kita. Betul. Secara edukasi, Fokus game itu juga. untuk fokus, ketelitian, bersabar untuk mencari menemukan itu ya kayak TTS juga lah sama. Terus menemukan jalan keluar kalau masih itu. Nah, gamenya setipe dengan itu. Nah, saya tarik nih dari karakter yang fiktif tadi, Waldo tadi, karakter kartun. Saya angkat, representasikan mewakili kebutuhan orang zaman sekarang. Waldo itu kalau dianggap selebgram toh, dicari kok, tuku bukunya, beli bukunya hanya untuk mencari Waldo di mana toh. Nek ketemu terus dilingkari atau ambil atau gimana, pokoknya intinya sudah ketemu Waldonya, dikasih tanda. Kalau kayak beli buku teka-teki silang, kalau sudah terisi kan ya wis, ra ono wis. Tapi ketertarikan untuk mengisinya itu toh. Nah, Waldo ini sama, dicari orang banyak. Di antara kerumunan banyak orang, di antara jutaan netizen yang dicari satu orang toh. Dan dunia sedang menggiring ke situ. Jadi selebgram enak ya, kita duitnya akeh, terkenal, ning dindi kita dielu-elukan, disorak-sorai. Orang hanyut dengan itu. Terbius dengan itu. Wah, jadi selebgram, tapi belum beres dengan dirinya. Ini perkara psikologis, ini perkara mental health nih. Kok sampai bisa bicara gitu? Ya saya belajar bagaimana menggabungkan satu ide dengan lainnya, menemukan solusinya bagaimana. Ketemulah pada satu titik, find yourself, temukan dirimu sendiri. Kalau saya tambahi bersama Tuhan. Nek dengan hikmatmu sendiri ya susah, kamu tidak akan menemukan kamu sebenarnya siapa. Artinya find yourself aku tarik jadikan sebuah ilustrasi di kaos supaya orang-orang relate ini gimana. Orang-orang cenderungnya pengen jadi selebgram dan sebagainya, pengen terkenal, viral dan sebagainya. Saya tarik. Kalau Waldo itu seperti kita, selebgram itu cenderungnya capek kehidupannya. Aku harus nyiapkan konten ini, besok harus kejar tayang ini, besok harus di endorse ini, besok harus nyiapkan skrip yang ini. Lah, capek. Terus dia kadang-kala waktu untuk me time-nya sendiri nggak ada. Ada jadwal-jadwal terschedule. Kita enak ya, wes Mbak aku urung siap, engko mundur nih karena kita bukan selebgram toh. Coba selebgram nggak bisa. Mbak, saya kerannya lagi mati. Kerannya di tempat kos saya patah. Saya beresin dulu, harus nemuin tukang. Nggak apa-apa. Bisa lebih fleksibel waktunya, bisa lebih enak lah menikmati hidupnya. Mbak, nanti yang lebih mundur lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah kalau ke saya selebgram nggak bisa gitu Pak, ini harus syuting sekarang, ini nanti kalau mundur nanti semakin mundur lagi, sudah timingnya sudah nggak tepat Kak gitu. Ketika nggak menyadari, ketika sudah semakin booming, semakin viral, ada perasaan-perasaan yang ya semakin superior. Kalau nggak dibarengi dengan mental yang kuat, beres dengan dirinya sendiri, ya bisa jadi antisosial, bisa jadi melakukan perkara-perkara yang kok selebgram kok kayak gini toh. Jadi akhirnya muncul haternya dia, jangan salahkan juga karena dia tidak memenuhi kebutuhan netizen juga toh. Nah, apakah kita juga siap punya hater kalau jadi selebgram? Itu kan perkara mental loh Mbak. Ada yang akhirnya sorry to say harus mengakhiri hidup karena haternya begitu banyak, mencerca dia, memojokkan dan sebagainya. Harus ada yang akhirnya jadi orang yang introvert banget, nggak mau
wes aku wegah. Nah, kalau ini belum beres, berat toh. Nah, akhirnya si Waldo ini mengadakan satu, nih penggambaran paling mudah adalah find yourself meditasi toh, Mbak. Pose yoga. Penggambaran psikologi kan gitu lah. Kalau kita searching mencari jati diri apa sih paling gampang secara ikonik gitu, secara visual. Pose yoga itu. Ya walaupun find yourself mencari jati diri tidak harus yoga itu juga. Kemana? Ke tempat-tempat yang kita kunjungi menyenangkan, makan makanan yang menyenangkan kita, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan kita, itu kan juga sarana untuk mencari, menemukan jati diri. Kembali pada masa-masa kecil kita, lingkungan kita yang sudah terhilang dari kita, itu kan juga sarana. Nah, balik lagi akhirnya si Waldo ini meditasi. Contoh paling gampang kan itu ya secara visual. Nah, ini kepandaian si seniman tuh harus itu. Meringkas sebuah alur yang panjang tadi sampai jadi satu visual, satu scene saja bagaimana. Dan ketika itu dipublish langsung relate. Ya, Waldo ki aku banget. Ngapain aku jadi selebgram kalau akhirnya ending-endingnya ya susah. Mending aku beres dulu lah. Entah jadi selebgram apa enggak, aku sudah siap mental gitu. Enggak kena mental. Enggak kena mental. Waduh, luar biasa. Pembicaraan yang cukup panjang ya rekan-rekan Sahasta ya. Oke, sepertinya karena tadi ya namanya seniman itu harus bisa menghubungkan banyak hal. Jadi satu hal visual yang cukup ikonik untuk bisa dipelajari. Nah, waktunya untuk closing statement Mbak Dina. Nah, iki menyimpulkan semuanya. Never give up, but keep it up. Maybe your next step is your winning descent. Itu nanti di-translate bahasa Indonesia gitu aja. Ini saya terima kasih untuk kesempatan ini. Teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana situs Treatless, bagaimana cara kerjanya, sistemnya bagaimana sehingga menghasilkan royalti seperti itu, earning yang bagus seperti itu, bisa hubungi saya, bisa hubungi Kak Fani, atau mungkin nanti Hasta Media juga akan punya acara khusus untuk bikin workshop kayak gitu, jangan khawatir. Makanya pantau terus saja Hasta Media ini, terus ikuti, subscribe juga kalau bisa. Kalau ada titik subscribe-nya di mana nih? Ya, dipantengin terus. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Dina. Dan tentunya inilah dia teman-teman, rekan-rekan Sahasta. Inilah kita bersama dengan Pak Dina Prastiawan ya, yang tadi sudah luar biasa sekali menceritakan banyak hal tentunya. Dan intinya, ingat, dunia seni itu bukan dunia yang mini, tapi dia justru dari dunia yang mungkin terlihat buat kita kaum awam terlihat seperti tidak terlihat, seperti mini gitu ya. Tapi seni itu justru menghidupkan diri. Kok bisa? Iya, karena dia menghidupi banyak hal, banyak situasi, dan itulah seni. Seni ribuan dolar, seni yang tidak ternilai harganya. Itulah kita di hadapan Tuhan. Oke, inilah dia Hasta Media, Hasta Channel, dan dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Sampai bertemu lagi di Hasta Media.